Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam dokter. Kembali lagi di acara seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh ION. Bagaimana kabarnya dokter? Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat, dan semoga di bulan Ramadan ini kita dilancarkan puasanya. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nanda yang akan menjadi moderator pada acara seminar kesehatan yang bertemakan tetap bugar saat berpuasa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan atau sudah kenal sebelumnya dengan dokter kita, saya izin memperkenalkan kembali. Dokter kita yaitu Dr. Raden Setio Berdi Prajitno, lahir di Jakarta 12 November 1963. Beliau adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara pada tahun 1988. Em, di mana beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia medis, farmasi, dan pengembangan produk kesehatan. Selama ini, perjalanan karirnya, beliau telah menangani berbagai produk kesehatan seperti nutrisi klinis, obat etikal, alat kesehatan, ICU, dan produk infusion terapi. Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan internasional seperti di Singapura, Thailand, Korea, dan Sri Lanka. Kemudian dengan pengalamannya di dunia kesehatan dan pengembangan produk, Dr. Setio juga dikenal sebagai pembicara yang kuat dalam topik nutrisi, kesehatan klinis, dan edukasi masyarakat tentang gaya hidup yang sehat. Dan beliau juga akan menemani kita untuk 1 jam ke depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa disiapkan pertanyaannya pada kolom chat. Dan sepertinya kita tidak perlu waktu lama lagi ya dokter. Saya persilakan kepada Dokter Setio untuk memaparkan materinya. Silakan dokter, siapkan terlebih dahulu. Terima kasih, Bu Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Bapak Ibu, ini satu kesempatan malam hari di bulan Ramadan. Ada yang mungkin dimundurkan tarawihnya, ada yang mungkin sudah selesai tarawihnya. Tapi apapun yang kita akan lakukan sekarang ini adalah tentunya yang terbaik buat kita semua. Terima kasih kepada Yonaya, terima kasih pada manajemen yang telah memberikan waktu kepada kita. Apalagi Bu Nanda tadi sudah menyampaikan bahwa topik malam hari ini adalah berbicara mengenai puasa. Bagaimana kita menjalankan suatu tahapan puasa, tahapan latihan, tahapan pembersihan diri, baik secara fisik maupun secara mental. Ini kesempatan yang luar biasa. Tetap bugar saat berpuasa. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi yang ada di layar, Dr. Malakami saya sudah melihat dari Bukit Tinggi, kemudian Pak Gatot dari Jember, yang lainnya saya lihat pasti dari Sabang sampai Merauke ini, Bu Nanda. Pasti ini sangat apa namanya luar biasa buat kita semua. Seperti di layar, Bapak Ibu, tetap bugar saat berpuasa. Saya ingin mengawali dengan satu apa ya, katakanlah sesuatu yang perlu kita renungkan bahwa puasa itu dahsyat. Sekali lagi, puasa itu luar biasa. Nanti kita akan membicarakan hal yang sama. Bagaimana periode puasa ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan kesehatan. Apalagi kita sudah jadi keluarga besar Ionaya atau keluarga Ion dengan produk Magna, dengan produk Vitera, maka lengkap sudah langkah-langkah kita untuk menuju lebih baik di status kesehatan kita. Silakan slide berikutnya, Bu Nanda. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat puasa, berarti kita harus berpikir sekarang bagaimana menghadapi periode ini. Tentunya harus berubah. Perubahan pola makannya, bagaimana konsumsi airnya, bagaimana kita berhadapan ketika kita menahan nafsu kita, termasuk nafsu makan kita, dan kemudian kita berbuka puasa. Ternyata itu juga menentukan baik atau tidaknya kita. Bagaimana kita mengatur pola tidur kita, karena harus dengan
ibadah malamnya, tarawehnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini juga harus menjadi catatan penting buat kita. Dan kadang-kadang ketika puasa, ketika kita diberikan satu pelatihan seperti ini, seolah-olah tidak perlu dengan olahraga. Dan itu adalah salah. Seperti di slide di sini, pola makan. Harus benar-benar gizi yang seimbang. Selama ini kita inginnya instan, inginnya praktis, inginnya mudah. Dan ternyata, mohon maaf, itu harus dibersihkan hari ini. Dibersihkan bulan ini. Demikian juga dengan air. Kadang-kadang kita, mohon maaf ya, minum itu hanya pada saat kita kehausan. Sudah terasa haus baru minum. Di sini kita harus berbenah, Bapak Ibu. Betul-betul kita harus berbenah. Bagaimana kita sahur, bagaimana kita buka puasa, bagaimana dari buka puasa sampai nanti sahur atau sebelum tidurnya, konsumsi air juga harus berubah. Ini bagus sekali satu tips yang menarik sekali dengan pola 2-4-2. 2 gelas ketika sahur, 4 gelas mulai dari buka puasanya, dan 2 gelas kemudian sebelum tidur. Berarti menjelang sahur nanti. Ini akan sangat positif buat badan kita. Demikian juga ketika kita berbuka puasa, Bapak Ibu. Buatlah buka puasa itu bukan seperti kita dendam dengan makanan karena ditunggu sampai azan maghrib. Tidak demikian ternyata. Air putih yang disertai dengan doa tentunya. Kemudian kurma. Mengambil dextrosanya. Nah ini yang menarik. Mengambil dextrosanya. Manis, mirip dengan gula, mirip dengan glukosa, tapi ini gula alami. Dextrosa itu adalah gula alami, bukan chemical. Karena ada di dalam buah, ada di dalam kurma, ada di buah yang manis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbeda. Jadi ketika kita mengawali berbuka puasa seperti itu, maka energinya akan dibangkitkan jauh lebih cepat dibandingkan dengan mengikuti nafsu makan kita. Nafsu kenyang kita, itu tidak akan berarti. Dan jangan lupa Bapak Ibu, olahraga. Tetap olahraga. Slide berikutnya mungkin akan lebih menggambarkan, Bu Nanda. Terima kasih. Di sini tertulis aktivitas fisik ringan minimal 30 menit. Maka harus. Kenapa demikian? Jangan sampai metabolisme kita lemah selama latihan. Latihan dalam periode puasa ini. Harus ada otot, harus ada kontraksi, harus ada tetap percepatan metabolisme melalui olahraga, melalui gerakan, melalui stretching, melalui apapun kegiatan kita. Dan satu lagi yang terpenting seperti di slide di sini, Bapak Ibu, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk merokok, kebiasaan buruk lifestyle yang jelek yang lainnya, mungkin juga kita kita apa namanya sekarang kita korelasikan bukan bagi yang berpuasa saja, tapi masyarakat umum yang punya lifestyle jelek, bukan saja sekedar rokoknya, mungkin alkohol. Maka periode di sini, Bapak Ibu, kita bisa apa istilahnya ya, masuk dalam rest area dulu, berhenti dulu, rest dulu dengan keburukan itu, maka kita akan dapat. Seperti tadi berbuka 8 gelas, maka ini akan mendapatkan arti. Slide berikutnya, Bu Nanda. Terima kasih. Slide berikutnya boleh? Terima kasih. Nah, Dok, bagaimana dengan buka puasanya? Sekali lagi, bagaimana dengan makanannya? Harus berbeda dengan makanan keseharian kita sebelumnya. Atau ini yang lebih menarik lagi, karena kita punya pedoman. Pedoman gizi seimbang. Maka seharusnya kita betul-betul memberikan suatu kesempatan berbenah diri kepada tubuh kita. Yaitu dengan makanan yang mengandung lengkap. Bahkan sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Kenapa demikian? Karena kita hanya ingin kenyang, kemudian enak. Ketika kita puasa, sebaiknya dirubah. Perbanyak buah, perbanyak sayur, perbanyak serat. Bukan hanya berbicara kalorinya, bukan hanya bicara proteinnya, bukan hanya bicara lemaknya, bukan hanya mineral dan seterusnya.
Ini harus dipernahkan ketika kita masuk di bulan Ramadan, apalagi berbuka puasa. Slide berikutnya, terima kasih. Kurma, ikan tuna, mungkin kita berbicara protein, bayamnya, di sana serat, yogatnya, di sana ada prebiotik dan seterusnya. Kemudian oatmeal, karbohidratnya, dan alpukat. Ini sekedar contoh. Bahwa kalau kita menggambarkan seperti ini, maka hari dari mulai kita sahur sampai kita berbuka puasa, dan kemudian akan melakukan, akan jauh lebih terarah, akan jauh lebih diterima oleh tubuh kita. Slide berikutnya. Dok, lalu bagaimana dengan sahurnya? Yang sama. Jadi jangan mengejar saya mau puasa, jadi saya harus seperti apa makan sahur kita. Ternyata polanya harus kita pikirkan betul-betul. Sekali lagi, seratnya, buahnya, proteinnya, dan selalu kalau kita berpikir protein, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian, seolah-olah protein itu hanya ada di ikan, hanya ada di daging, hanya ada di ayam. Tidak. Protein itu ada di nabati atau ada juga di nabati. Dari kacang-kacangannya, dari tahunya, dari tempenya, dari buahnya, dari sayurnya, semua mengandung protein. Protein nabati. Ini juga sama harus kita pikirkan baik-baik. Minum, karbohidrat, kita lengkapi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ketika memilih karbohidrat pun, pilih karbohidrat yang 11 bulan yang lalu kita tidak konsumsi. Artinya apa? Untuk memperbaiki. Seperti tadi mungkin oatmeal tidak. Mungkin umbi-umbian tidak. Coba lakukan pada saat puasa. Karena akan berbeda dampaknya. Mudah-mudahan itu terinspirasi. Slide berikutnya, mungkin ini akan menggambarkan yang sama. Beras merah, ubi, kacang hijau, roti gandum, apel, dan pisang. Ini bukan sekedar sumber karbohidrat saja. Proteinnya ada di sana, mineralnya ada di sana, seratnya lengkap di sana. Maka akan melengkapi hebatnya dan nikmatnya puasa, tetap bugar selama puasa. Kita tidak mengalami kekurangan apa-apa, Bapak Ibu. Slide berikutnya, terima kasih. Hal yang sama seperti yang tadi disyaratkan Bapak Ibu adalah pola tidur. Ingat, kita akan sahur. Catatan penting buat kita. Akan sahur. Berarti akan bangun lebih awal dibandingkan kita tidak berpuasa. Maka aturannya kita harus buah, harus rubah. Harus polanya juga harus sama. Sekarang udah lain dengan hari-hari biasa. Mungkin hari-hari biasa kita mengikuti kesibukan. Tapi di Ramadan ini kita paksakan untuk pola yang sama. Hindari betul-betul apa yang akan menyebabkan stimulan. Kafein, kopinya, tehnya, atau yang lainnya, coklatnya, yang akan memberikan stimulasi. Karena akan mengganggu. Demikian juga dengan lingkungan pada saat kita tidur. Dan ini zaman kita sekarang, periode kita sekarang. Screen time. Entah itu dengan HP-nya, entah itu dengan laptopnya, dengan tabletnya, dengan gamenya. Ini harus betul-betul kita siasati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tidurlah lebih cepat seperti pada slide berikutnya. Kemudian kalau memungkinkan Bapak Ibu, di sela-sela perjalanan kita puasa, lakukan tidur sesaat. Diistirahatkan betul-betul. Karena ini akan memberikan kesegaran sama seperti hanya dengan olahraga. Ini istirahat, namanya power nap. Power nap ini butuh sekali. Biarkan tubuh rileks sebentar sampai seolah-olah tidur, tapi kemudian terbangun lagi. Maka ini dahsyat buat metabolisme kita, dahsyat buat pertahanan tubuh kita. Sekali lagi, tidur pun berhubungan dengan pola makan kita. Makin sulit diolah makanan kita, maka makin akan mengalami gangguan pada tidur. Kenapa? Karena pencernaannya masih bekerja. Apalagi di buka puasa. Siasati itu betul-betul yang harus kita perhatikan bareng-bareng. Bapak Ibu, slide berikutnya, mungkin ini akan lebih menarik lagi, yaitu olahraga. Saya hanya ingin minta kepada Bapak Ibu, tetap lakukan olahraga. Pilih, jogging silakan, bersepeda sebentar. Nggak ada ketentuan lain, tapi kita harus bergerak di sana.
30 menit atau 1 jam paling lama. Bisa dia siasatinya sebelum buka puasa atau menjelang buka puasa, selesai sholat subuh atau selesai sahurnya, atau kebalikannya. Ketika kita buka puasa, mohon maaf, biasanya disyaratkan untuk segera sholat. Paling tidak perut kenyang sholat 2 rakaat. Ini pun sama. Menjelang kita nanti terawih, berarti menjelang menghadapi azan Isya, kita bisa melakukan olahraga di sana. 15 menit, 30 menit. Itu akan dahsyat buat tubuh kita. Slide berikutnya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang kita diskusikan tadi, maka sebetulnya sederhana. Puasa itu ternyata untuk sembuh. Puasa itu ternyata akan merubah kita semua. Dari makanannya, dari pola tidur kita, dari olahraga kita yang rutin 1 bulan. Katakanlah kalau kita mencapai 1 bulan nanti, berarti kita rutin olahraga secara teratur. Itu adalah menuju kesembuhan. Sehingga pada slide di sini tertulis sembuh dengan puasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti itu maka akan terlewatkan. Sekali lagi ini kesempatan periode untuk kita mengejar kesembuhan di bulan Ramadan. Apalagi ada Magno, apalagi ada Vitera. Ini tidak akan pernah lepas dari kita. Kenapa demikian? Karena akan melengkapi tujuan kita untuk merubah status kesehatan kita. Slide berikutnya. Kenapa Dokter Siu begitu semangat dengan puasa sembuh? Karena berubah. Buah dan sayur yang tadinya tidak diisyaratkan untuk gizi seimbang. Di bulan Ramadan ini ditekankan betul-betul Bapak Ibu. Buah, sayur, buah, sayur. Slide berikutnya. Kenapa Dokter Siu lebih semangat lagi? Karena saya sudah memilih yang alternatif. Saya tidak ingin lagi dengan persepan. Saya tidak ingin lagi dengan obat. Saya lebih baik memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya adalah alternatif atau tradisional. Slide berikutnya. Tradisional ini, pelayanan ini adalah pelayanan yang dipayungi hukum. Memberikan kepastian hukum buat kita semua. Baik sebagai pengguna. Jadi apa yang sekarang resepnya malam hari ini dokter? Berarti puasa dan konsumsi magda. Lengkapi dengan Vitera. Dahsyat Bapak Ibu. Sebagai pengguna. Sebagai keluarga besar Yonaya yang mohon maaf. Aktivitasnya luar biasa memberikan promosi, memberikan informasi. Informasi lagi, kesehatan lagi, kesehatan lagi. Berarti sebagai pemberi pelayanan kesehatan alternatif, kesehatan tradisional. Slide berikutnya. Saya lebih semangat lagi. Kenapa demikian? Slide. Karena pelayanan kesehatan tradisional sudah masuk di Undang-Undang Kesehatan yang baru. Slide. Di bawah tertulis pelayanan kesehatan tradisional. Jadi saya lebih kuat lagi Bapak Ibu. Dan saya ingin ini menular. Ada 23 yang hadir hari ini. Menular ke semua. Ini kesempatan untuk alternatif. Ini kesempatan untuk tradisional. Slide berikutnya. Saya ngambil satu pasal Bapak Ibu. Pasal 163 di Undang-Undang Kesehatan yang baru 2023. Dan pelayanan kesehatan tradisional atau alternatif ditujukan untuk kita semua. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan menggunakan alternatif. Slide. Sebagai penutup, maka kita masuk di Magna. Dok, apa yang pembicaraannya? Kan kemarin kita membicarakan Magna itu untuk ereksi, untuk libido, untuk organ reproduksi. Betul. Ketika Bapak, nah sekarang bicaranya jadi Bapak nih terbatas banget, bukan yang puasa. Ada masalah di sana. Magna adalah pilihan. Kenapa? Karena minuman ginseng. Karena minuman yang mengandung guarana. Karena minuman yang mengandung madu. Karena minuman yang mengandung dextrose. Ini jadi cerita berbeda ketika kita masuk di pembicaraan sekarang. Bukan sekedar vitalitas. Bukan sekedar vitalitas pria.
Slide berikutnya akan lebih menarik. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah kandungannya, ginsengnya. Meningkatkan stamina dan energi. Berarti bukan buat hanya berbicara di seksual. Performance fisik seseorang, apalagi dalam posisi puasa seperti ini, maka akan jauh lebih berenergi. Akan jauh lebih mendukung aliran darah ke organ vital. Apakah itu hanya diperlukan untuk organ reproduksi? No. Apakah organ vital itu hanya organ reproduksi saja? Tidak. Maka magna akan berarti untuk seluruh kondisi dalam tubuh kita. Slide berikutnya. Ini lebih menarik Bapak Ibu. Saya sengaja mengambil bagaimana kita mencari literatur, catatan ilmiah mengenai ginseng. Bagaimana kalau dikonsumsi rutin sebagai suplemen. Dan ternyata ini salah satu yang mungkin kita akan diskusikan bareng-bareng. Untuk berbagai kondisi sakit. Sebagai imun modulator. Sebagai boosting terhadap imun kita. Untuk apa? Untuk melawan berbagai sakit. Slide berikutnya. Menarik dari sini Bapak Ibu. Ternyata ginseng menyelesaikan alergi. Ternyata ginseng menyelesaikan osteoporosis. Ternyata ginseng melawan berbagai dampak negatif dari radiasi. Ternyata melawan berbagai infeksi, termasuk virus. Sebagai ajuvan ketika kita menerima vaksinasi, berbagai penyakit imun, termasuk autoimun. Kemudian cancer terapi. Ginseng luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita menyikapi ini saja, maka seharusnya magna dikonsumsi rutin. Sekali lagi saya katakan, magna dikonsumsi rutin. Slide berikutnya. Informasi apa lagi yang saya dapat? Bagaimana ginseng melawan kanker? Bagaimana ginseng melawan sel tumor? Bagaimana ginseng melawan sel yang sudah selingkuh? Tidak bersifat normal lagi. Dengan mudah diselesaikan oleh ginseng. Dan hari ini, Ramadan ini, puasa ini Bapak Ibu, otofagi, satu proses, satu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan meningkat. Untuk apa otofagi? Untuk membunuh sel yang rusak, untuk membunuh sel-sel yang selingkuh, menjadi sel kanker, menjadi sel kista, menjadi sel tumor, itu dibunuh satu persatu. Jadi ketika otofagi juga meningkat dan dikombinasikan dengan magna, karena magna mengandung ginseng, maka tidak ada lagi sel dalam tubuh kita yang sakit. Dibunuh, diselesaikan, disapu, dibersihkan. Otofagi dan ginseng. Slide berikutnya, Bapak Ibu mengenai ginseng. Hal yang sama. Kalau tadi sebagai imun booster, sekarang kebalikannya. Dok, bagaimana dengan autoimun? Ternyata ginseng menyelesaikan kondisi autoimun sekaligus. Tidak ada keraguan di sana, Bapak Ibu. Jangan ada keraguan di sana. Leukeminya, gangguan tiroidnya, semua. Ototnya, tulangnya, kulitnya, paru-parunya, sarafnya, GI tract. Yang semuanya akan bisa berhubungan dengan kondisi autoimun. Selesaikan dengan puasa, selesaikan dengan magna. Karena mengandung ginseng. Slide berikutnya. Ginseng, kembali lagi saya cari lagi. Imun sistem yang didapatkan oleh ginseng terhadap tubuh kita. Ternyata sebagai imun cell stimulation. Berarti betul-betul akan meningkatkan natural healing cell dalam tubuh kita. Kemudian meningkatkan daya tahan. Meningkatkan pertahanan tubuh kita. Akan menyelesaikan seluruh peradangan dalam tubuh kita diselesaikan. Dan akan memberikan adaptasi yang luar biasa terhadap stres, terhadap oksidatif stres, terhadap anti radikal bebas. Antioksidan akan didapatkan oleh ginseng yang ada di magna. Demikian juga dengan infeksi, baik bakteri maupun virus. Dan akan meningkatkan fungsi serta kesehatan saluran pencernaan seseorang yang mengkonsumsi magna.
Slide berikutnya. Terima kasih. Ginseng, imun promotion. Anti lelah. Bapak Ibu yang puasa, yang merasa nggak enak. Kok lemes amat ya? Pertimbangkan, putuskan konsumsi magna. Anti-aging, anti-diabetes, anti-cardiovascular disease, stroke dan serangan jantungnya. Anti-cancer, neuromodulation, memperbaiki susun saraf kita. Kemudian memperbaiki lagi imun sistem kita sebagai imun regulation. Slide berikutnya, ginseng. Apa yang kita dapatkan lagi dari ginseng? Ginseng dan organ reproduksi ini sudah dibicarakan. Slide berikutnya bisa dilewatkan slide. Ternyata betul-betul kita udah dapat dari sini ginseng seperti apa terhadap penurunan berat badan karena anti obesitinya. Lanjut lagi slide, menurunkan kolesterol di dalamnya, diabetesnya di sana, metabolic syndrome di sana. Pernah disinggung karena berhubungan kenapa? Karena disfungsi ereksi berhubungan dengan gangguan pembuluh darah, komplikasi salah satu daripada diabetes. Slide berikutnya, bagaimana dengan guarana? Oh, bagaimana dengan guarana? Memberikan energi. Energi itu tidak hanya untuk organ reproduksi. Energi itu tidak hanya untuk pria. Mendukung mood dan gairah. Dapat meningkatkan suasana hati. Mempengaruhi perform. Bukan cuma perform seksual. Slide berikutnya, guarana. Akan lebih memperingan kita. Ternyata Bapak Ibu, antioksidannya kuat. Ternyata menurunkan tekanan darah karena bersifat diuretik. Ternyata menurunkan berat badan karena bersifat termogenik. Akan membakar lemak dalam tubuh seseorang. Ergogenik. Siapa yang ingin membentuk tubuhnya dengan gymnya, dengan fitnessnya, dengan beban latihan bebannya, maka magna bagian dari sana. Karena mengandung guarana. Afrodisiak nggak usah dibahas. Karena khusus untuk seksual. Demikian juga dengan stimulannya. Ketika diperlukan sahur, buka puasa, maka akan jauh lebih mendapatkan energi dari guarana. Karena ada di dalam magna. Slide berikutnya. Guarana, saya mencari lagi literatur Bapak Ibu. Immune boosting benefit. Ternyata antioksidan kuat sekali. Poten, menurunkan peradangan seperti halnya ginseng. Mengaktifkan imun seperti halnya ginseng. Antibakteri seperti halnya ginseng. Dan sekaligus sebagai nutrisi. Seperti di dalam ginseng, seperti di dalam madu atau dextrose. Dengan vitamin B-nya, dengan vitamin C-nya akan memberikan kontribusi perbaikan pada energi. Slide berikutnya. Terima kasih. Guarana, Bapak Ibu, mental health. Ingat ketika puasa, orang kadang-kadang latihan emosinya, latihan stresnya, maka diperlukan guarana. Untuk fungsi luhurnya, untuk kecemasannya, kardiovaskuler, obesitas, diabetes, kanker. Demikian juga dengan pencernaan. Maka akan memperbaiki pencernaan seperti halnya fungsi dari ginseng. Double Bapak Ibu, ginseng dan guarana. Slide berikutnya. Terima kasih. Bagaimana guarana terhadap tubuh kita? Ternyata boosting energi. Balik lagi, kaya akan energi. Manajemen terhadap berat badan kita. Memperbaiki jantung kita. Tadi sudah disinggung bagian dari perbaikan saluran pencernaan. Dan bila terjadi rasa sakit, bila terjadi peradangan dan seterusnya, maka guarana diperlukan karena bisa mengatasi rasa sakit. Slide berikutnya. Terima kasih. Ini yang terakhir saya kira. Bagaimana dengan madu? Madu itu manis, tapi manisnya bukan sekedar gula. Sekali lagi, kandungannya, penelitiannya mengenai madu itu tidak akan pernah berhenti sebagai sumber energi. Sebagai perbaikan hormon. Pada pria adalah testosteron, pada wanita adalah estrogen progesteron.
Ayo kita lihat Bapak Ibu, saya dapat apa dari madu. Madu slide berikutnya. Saya ngambil satu apa namanya ini? Promosi katakanlah konsumsi madu saat sahur. Stamina, energi, lambung diperbaiki, imun sistem kita tidak sampai terjadi dehidrasi dan menjaga apa yang akan kita alami ketika kita berlama-lama tidak minum, tidak makan. Menjaga kesehatan tenggorokan kita. Madu. Slide berikutnya. Minum madu di saat sahur dan berbuka puasa. Berarti minum magna di setiap sahur, di setiap buka puasa. Ini catatan penting buat kita. Satu kali, dua kali, ibu atau bapak yang tidak pilih di mana posisinya. Sahur atau buka puasa. Menurunkan kadar trigliserida. Ini dahsyat. Menurunkan berat badan. Dahsyat Bapak Ibu. Puasa itu diperlukan di sana. Meningkatkan daya tahan tubuh kita. Slide berikutnya, madu. Terima kasih. Apa yang didapat? Ini lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Pre dan probiotiknya, kulitnya, luka yang ada di dalam pencernaan kita umumnya di lambung diselesaikan dengan madu, dengan magna yang kita niatkan untuk perbaikan. Alerginya, luka bakar, seluruhnya. Tadi udah dibahas mengenai tenggorokan. Akan diperbaiki. Demikian juga dengan sistem imunnya. Sekaligus nutrisi. Slide berikutnya. Lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Tekanan darah ternyata bisa dikontrol. Kolesterol bisa dikontrol oleh madu. Trigliserida jelas terkontrol. Kesehatan jantung. Tenggorokan barusan dibahas. Menurunkan risiko terjadinya masalah pencernaan. Membantu alergi, membantu dermatitis, eksimnya, imun sistem. Perbaikan sistem pernafasan kita dengan madu. Dengan magda. Slide berikutnya. Apa yang didapat? Antioksidan. Immune modulation. Antibiotik, antiviral. Sekali lagi, perbaikan terhadap sistem yang ada di pencernaan. Menghindari berbagai infeksi termasuk THT, tenggorokan, dan seterusnya, dan antiinflamasi. Slide berikutnya. Terima kasih. Lengkap tugas saya, Bapak Ibu, Bu Nanda. Jadi ini adalah satu pertemuan yang buat saya adalah istimewa sekali. Kenapa demikian? Karena ini penting sekali untuk kita siasati peran magna terhadap kondisi kita. Dok, saya sudah konsumsi. Ini puasa. Bagaimana hasilnya? Kalau masih belum juga, kita keluarga Ion. Keluarga Ion tinggal dikombinasikan. Kombinasikan dengan Vitera. Superoksid dismutase. Dan Benicarom. Ini dahsyat Bapak Ibu. Selesaikan di bulan ini. Jangan ditunda sampai Lebaran kita masih ada problem kesehatan. Dan yang menarik lagi Bu Nanda, saya dapat informasi terakhir. Slide berikutnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan penting. Ternyata magna tidak berhubungan dengan bahan kimia obat. Ini satu penelitian ini gembira, ini kabar sangat gembira, betul-betul. Kenapa demikian? Karena dilakukan di tanggal 24 Februari tahun ini. Jadi kalau dihitung beberapa hari yang lalu, jangan bicara bulan dulu, beberapa hari yang lalu dilakukan satu penelitian, ujian dilakukan oleh Saraswati, Saraswati posisi satu lembaga laboratorium yang independen, dan kemudian dilakukan pengujian dengan magna dari Yonaya. Apa yang dinilai di sana? Apakah mengandung? Apakah ada efek seperti? Nah ini yang menarik. Yang diuji hasilnya adalah sildenafil, tadalafil, kemudian vardenafil. Ini adalah BKO yang sering dicampur adukan atau dicampurkan dengan herbal dan seterusnya. Dan pemeriksaan di sini Bapak Ibu mohon perhatikan.
Seluruh hasilnya adalah negatif. Jadi magna betul-betul bebas dari bahan kimia obat sildenafil, tadalafil maupun vardenafil. Bangga buat saya, bangga buat kita semua, bangga buat keluarga Ayon. Mungkin itu yang bisa disampaikan, Bu Nanda. Bu Nanda silakan menyampaikan ada kabar gembira, kabar lebih gembira lagi nih. Promo-promo yang luar biasa. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya dokter, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Izin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, dari Ion sendiri ada beberapa program. Untuk yang pertama, jadi Bapak Ibu dalam rangka menyambut Idul Fitri, Ion menghadirkan program spesial yaitu Raih Kemenangan Raya, yang dimana program bundling spesial menyambut Idul Fitri dengan total nilai 15,6 juta atau setara 720 CV. Kemudian terdapat mohon maaf, terdapat dua pilihan paket. Untuk paket yang pertama, paket raya berisi 12 box tambah dengan 6 box makna. Sedangkan di paket kedua, paket raya kedua berisi 24 box makna ditambah 3 box Vitera. Menariknya melalui program ini, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan bonus spesial untuk naik level serta free update ke Pro bagi yang langsung join bisnis. Program ini berlaku terbatas mulai dari 4 sampai 15 Maret 2026. Kemudian, bagi Bapak Ibu juga, Ion menghadirkan reward perjalanan eksklusif, yaitu Ion Prestige Voyage, 4 hari 5 malam ke Singapura, Malaysia, Thailand untuk periode 15 Februari sampai 15 Juni 2026 dengan target 60 poin, dan poin ini juga bisa didapat dari direct sponsor maupun second level. Direct sponsor itu untuk pro mendapatkan 12 poin, kemudian untuk bisnis dapat 6 poin, starter 3 poin. Kemudian artinya semakin Bapak Ibu membangun tim, semakin cepat juga Bapak Ibu bisa menikmati perjalanan eksklusif bersama Ion. Kemudian ada lagi, Ion juga menghadirkan program eksklusif Royal Dinner with Honor, yang dimana hanya diperuntukkan untuk 6 Best Income Achiever. Program ini berlangsung mulai dari 15 Februari sampai 15 April 2026. Dan yang paling luar biasanya, achiever dengan income tertinggi akan mendapatkan hadiah 1 unit rumah di Golpara Hills. Dan jadi Bapak Ibu semangat untuk membangun bisnis untuk semakin besar mendapatkan kesempatan untuk menjadi achiever terbaik bersama Ion. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut di sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin sudah tidak sabar bertanya kepada Dokter Setio, dipersilakan. Boleh langsung bertanya ataupun melalui chat. Atau langsung bertanya. Boleh Bapak, silakan. Silakan. Assalamualaikum Dr. Susetio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Malakarni. Pendek aja pertanyaannya. Pertama, penjelasan ringkas tentang sel selingkuh. Yang kedua, JUT, JUT-nya punya apa kepanjangannya itu dokter? Pengertian. Ada di literatur kan banyak tulisan JUT itu apa U-nya apa kepanjangannya? Dan terakhir ketiga, ginseng dan guarana painkillernya mana yang lebih kuat? Baik, Itu cukup. Terima kasih dokter. baik. Terima kasih Dokter Malakarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Bapak Ibu pertanyaannya. Terutama 1 dan 3 pertanyaan. Yang 2 saya nanti kita bareng-bareng. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini sesuatu yang kita akhirnya dapat pembelajaran dari seorang dokter senior, Dokter Malakarni dari Bukit Tinggi. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kita lupa. Sekali lagi kita lupa seolah-olah seperti pertanyaan yang ketiga. Kok ada painkillernya ya? Seperti kita lagi sakit, sakit apapun rasanya, sakit gigi dan lain sebagainya. Kita selalu memilih tidak alami. Kita selalu memilih chemical. Padahal yang alami banyak sekali. Mana yang lebih baik antara ginseng dengan guarana?
Saya tidak ingin larut dalam suatu pilihan. Kenapa larut dalam pilihan? Saya lebih mengkombinasikan. Dan kombinasi guarana dengan ginseng ada di dalam Magna. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, ini ceritanya panjang nih. Hari ini misalkan, sholatnya duduk. Iya dok, karena lutut saya sakit. Atau baru saja duduk sebentar, udah mulai kesemutan. Dan bangunnya susah sekali. Sakit dok, sakit dok. Saya udah nggak bisa jalan kaki dok, sakit. Sakit, semua keluhannya adalah sakit. Sakit itu peradangan. Painkiller itu bagian daripada antiinflamasi. Jadi kalau kita bandingkan lagi antiinflamasi dari ginseng dan guarana mana yang lebih kuat? Sekali lagi, sudah ada di dalam dua-duanya. Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, memberikan dua-duanya antiinflamasi sekaligus painkiller. Pasti akan menghasilkan painkiller. Kalau mau satu-satu silahkan. Saya akan pilih ginseng. Tapi Magna sudah menyediakan ginseng kombinasi dengan guarana. Maka gunakan Magna. Nah, yang menarik lagi, sel yang selingkuh. Kenapa sih saya menyebutkan satu kata-kata agar ada daya tarik tertentu? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat satu video, satu tayangan mengenai pembelahan sel. Yang satu pembelahan sel yang normal. Dari satu sel membelah menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi 8, 16, dan seterusnya. Itu iramanya tidak ada yang ramai. Dan membelahnya sesuai dengan yang diperlukan. Ada sel yang sakit, kemudian mati selnya, karena memang proses normal itu, sel itu harus mati. Tidak boleh ada sel sakit. Kalau sel itu sakit dan sakitnya berlama-lama, itu tidak normal. Maka kita sakit. Nah, bagaimana dengan sel selingkuh itu? Sel selingkuh itu adalah itu. Sel yang harusnya mati, dia tidak mati. Dia tetap ada. Bahkan sifatnya berubah. Itulah kanker, itulah tumor, itulah kista, dan seterusnya. Itulah benjolan. Ketika sel ini tumbuh, ketika sel ini membelah Bapak Ibu. Kalau tadi 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya 32. Saya batasin aja 32. Dalam kurun waktu kalau sel normal itu hanya 32 sel yang yang bisa dihitung pembelahan selnya. Tapi kalau sel-sel kanker, sel tumor, sel benjol, sel kista, makanya ada massa di sana, ada daging tumbuh di sana. Sampai sedemikian rupa bisa melewati, bukan di permukaan kulit saja, berarti akan menonjol dan seterusnya. Karena pertumbuhannya Bapak Ibu. Dari satu sel itu dia akan tumbuh berkali-kali lipat dan tidak ada irama sama sekali. Tidak ada irama dan tidak mau ikut aturan. Itulah yang saya katakan sebagai sel selingkuh. Siapa yang bisa membunuh sel selingkuh ini? Adalah otofagi. Adalah puasa. Dengan puasa, kemampuan otofagi yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membunuh satu persatu sel yang sakit. Akan membunuh satu-satu sel yang kankernya, tumornya, kistanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dikombinasikan dengan Magna, dikombinasikan dengan Vitera, dikombinasikan dengan antioksidan kuat, dikombinasikan dengan prebiotik sehingga pertahanan tubuhnya untuk melawan lagi, balik lagi, melawan sel kankernya, sel tumornya akan jauh lebih kuat lagi. Ini yang harus kita pertimbangkan rame-rame. Nah, yang kedua Dokter Malakani, pertanyaan kedua saya bingung. Ini mengenai glukosanya atau mengenai glutathione atau apa nih? Singkatan apa yang dimaksud Dokter Ada Malakani? tulisan ada tulisan GUT, U-nya apa kepanjangannya? Maksudnya apa tulisan itu? Kepanjangan Eh, apa tuh dokter? sebentar saya ulangi, saya perbesar Ada dulu volume saya. yang Glu, terakhir ada tulisan GUTI
immune support tuh Oh, God. tulisan lain itu kan juga banyak tuh. Iya, iya, GU-nya iya, apa iya. tuh? Ini Eh, dokternya. Kalau saya melihat di sana, karena berhubungan dengan pencernaan, singkat jawaban adalah pasti akan memperbaiki sistem imun yang ada di dalam pencernaan. Karena Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin nanti Dokter Malakarni juga akan menjelaskan juga, akan mendapat penjelasan. Sistem pertahanan kita itu dominasinya ada di usus kita, ada di pencernaan kita. Baik melalui probiotiknya, bakteri bagusnya, maupun melalui pagar yang dibuat sedemikian rupa. Sehingga yang masuk dalam pencernaan kita, sehingga yang masuk dalam darah kita, dalam tubuh kita, adalah materi atau makanan atau nutrisi yang betul-betul diperlukan. Tidak boleh ada bakteri, tidak boleh ada patogen yang masuk yang bisa menembus. Itu tugas daripada pencernaan kita. Saya kira mungkin itu berbicara di, saya nanti cek lagi Pak Dr. Malakarni. Tapi pasti karena gut itu adalah berhubungan dengan pencernaan kita, saya yakin ke imun sistemnya. Mungkin itu Dr. Malakarni. Mohon maaf. Oke, makasih. Siap. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, penjelasan maupun jawaban ataupun pertanyaan menjadi bekal kita untuk belajar bareng-bareng. Saya kembalikan ke Ibu Nanda. Terima kasih Bu Nanda. Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur. Dok mau tanya apakah makna bisa dikonsumsi setiap hari, sedangkan di presentasi tertulis itu satu saset untuk 3 hari. Nah, ini yang menarik saya saking semangatnya nih. Saking semangatnya saya langsung jawab. Kenapa sih tertulis seperti itu? Dan saya tunjukkan baik dari Vitera maupun dari Magna sama prosesnya. Bapak Ibu, penjelasan saya seperti ini. Ya, Badan POM itu satu lembaga yang tidak boleh disalahkan. Apa maksudnya Dokter Setio? Dia penuh dengan kehati-hatian. Sekali lagi, penuh dengan kehati-hatian. Jadi ketika melihat komposisi yang ada di Magna, baik ginsengnya, guarananya, madunya, dan seterusnya, maka cukup satu saset untuk 3 hari. Sehingga penting sekali disiasati. Paham ya? Yang saya sebutkan sekarang, yang dipertanyakan sama Ibu Nur adalah, boleh nggak dikonsumsi setiap hari? Kebutuhan kita beda-beda. Dan tidak bicara satu saset juga setiap hari. Paham maksud saya ya? Jadi artinya apa nih dok? Yang kita perlukan adalah kita ingin vital, kita ingin vitalitas kita ingin perform kita setiap hari bagus. Maka kalau kita merasa perlu dengan Vitera, konsumsi. Setiap hari dok, boleh setiap hari, tapi belum tentu satu saset. Kalau sekarang sudah tertulis dan sudah ditandatangani oleh Badan POM adalah satu saset untuk 3 hari, berarti kalau setiap hari berapa? Sepertiga saset itu kita bisa konsumsi. Sepertiga saset itu bisa konsumsi. Dok, kayaknya nggak enak deh, nggak marip deh kalau cuma sepertiga saset. Silakan, karena tubuh kita satu orang dengan orang beda. Artinya, konsekuensinya kita yang bisa menerima. Saya menyatakan butuh satu saset, konsumsi satu saset. Di sana tertulis untuk 3 hari, saya merasa butuh 2 hari sekali. Konsumsi 2 hari sekali. Tapi konsekuensinya dari kita, bukan di Badan POM. Karena di saset, di sasetnya, saset itu berarti packaging primernya yang langsung berhubungan dengan serbuknya. Nanti di kotak magnanya, di kardus magnanya juga tertulis juga, misalkan di sana ada tulisan, ada catatan, itu semuanya ditandatangani oleh Badan POM, disetujui oleh Badan POM. Maka kita mengikuti itu dengan kehati-hatian Badan POM. Tapi ketika kita ngerasa perlu setiap hari, silakan. Setengah saset, atau sepertiga saset, setengah saset, dan seterusnya. Itu tergantung kita butuhnya seperti apa dan konsekuensinya dari kita. Tidak ada harus sekeras di sana. Dan ingat, setiap tertulis suplemen tradisional kita bicara adalah anjuran, bukan dosis. Sekali lagi, kalau dosis itu adalah resep, dosis itu adalah kimia murni.
saya menuliskan ciprofloxacin 500 mg. Maka harus jauh lebih keras lagi ketentuan dosisnya. Tapi ketika bicaranya ginseng, guarana, madu, SOD, Benicaros, dan seterusnya, maka akan berbeda. Mungkin itu untuk Ibu Nur, Bu Nanda. Mudah-mudahan menjadi jawaban yang terbaik buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Masih ada kesempatan waktu untuk kita diskusi lagi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang belum jelas. Tidak ada, Bapak Ibu. Mungkin kalau memang sekiranya sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh, ada. Oke, oke. Mengapa, makna apa boleh dikonsumsi untuk gagal ginjal? Izin saya langsung jawab, Bu Nanda. Bu Yulia, terima kasih. Bu Yulia Sri Budi Utami, terima kasih pertanyaannya. Sekali lagi dari pertanyaan kita dapat pembelajaran. Mudah-mudahan arahnya adalah ke sana. Pertanyaannya adalah sederhana, apakah boleh untuk yang gagal ginjal? Ibu, bapak, teman-teman sekalian, ketika kita membicarakan satu kondisi artinya adalah ginjal. Harusnya kita punya pola pikir bahwa ginjal itu adalah bagian, bukan berdiri sendiri. Sekali lagi, ginjal itu bagian dari tubuh kita. Dia tidak berdiri sendiri. Kenapa sampai terjadi gagal ginjal? Kenapa sampai fungsi ginjal itu mengalami penurunan yang sedemikian rupa? Adalah konsekuensi. Konsekuensi dari tubuh kita. Mungkin awalnya sakit mah. Mungkin awalnya hanya di lambung. Mungkin awalnya GERD. Tapi makanan jadi jelek masuk ke dalam tubuh kita. Berarti masuk ke ginjal pun jelek. Awalnya dari lambung, awalnya dari GERD, awalnya dari pencernaan kita. Tapi kemudian kolesterolnya tinggi karena makan lemaknya luar biasa. Makanya dipuasakan, di periode puasa ini kita harus banyak serat, banyak buah dan seterusnya. Karena kolesterol yang masuk, karena lemak yang masuk. Apa yang terjadi? Tekanan darah tinggi. Sumbatan pembuluh darah. Ginjal rusak karena tekanan darah tinggi. Sumbatan pembuluh darah lagi kita berbicara dari makanan karena kolesterol. Diabetes. Diabetes komplikasinya apa? Satu persatu sel ginjal rusak. Gagal ginjal lagi. Jadi artinya pertanyaan dari Bu Yulia ini menarik sekali. Dan saya tidak ingin ada yang gagal ginjal. Saya tidak ingin ada yang sampai cuci darah. Jadi pembicaraan kita lebih meluas lagi nih sekarang. Bukan menyoroti apakah boleh atau tidak magda dikonsumsi oleh pasien dengan gagal ginjal. Tapi pertanyaan lebih kuat lagi, siapa yang tidak ingin gagal ginjal? Maka konsumsi magna, maka puasa, maka Vitera. Balik lagi sekarang pertanyaannya, gagal ginjal. Kalau Bu Nanda di sini ada siapa? Bu Nanda, Bu Aminah. Bu Aminah serius sekali nih perhatiannya. Siapa lagi yang bisa lihat di depan saya? Lututnya sakit. Sakit nih, kanan kiri sakit katakanlah. Terus ngelihat tangga. Apa yang terjadi? Waduh, nggak mungkin saya naik nih. Saya nggak bisa naik tangga. Lutut saya sakit. Itu berarti gagal. Lututnya gagal. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan, bengkak dan sebagainya. Nelen aja susah. Itu berarti gagal. Mata kita katarak. Pandangannya kabur. Itu berarti gagal.
gagal jantung, gagal yang lain, gagal ginjal. Kira-kira ini adalah satu konteks yang sama. Ginjalnya sakit, tapi bukan semata-mata ginjal saja yang sakit, Bapak Ibu. Karena ginjal bagian daripada tubuh kita. Persoalannya sekarang, magna kalau dikonsumsi, kira-kira masuk nggak ke ginjal? Masuk. Kira-kira masuk nggak ke jantung? Masuk. Masuk nggak ke seluruh tubuh kita? Masuk. Jadi boleh atau tidak? Ginjal cuma satu. Atau mungkin dua buah ginjal, mohon maaf. Artinya cuma satu organ disebut ginjal, kanan kiri. Tapi organ yang lain, bagian tubuh yang lain, perlu nggak magna? Perlu. Jadi artinya kalau dinyatakan boleh atau tidak, pasti jawabannya boleh. Persoalannya sekarang adalah konteks pikiran kita. Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih punya keyakinan kuat. Mesin cuci darah terbaik adalah ginjal yang diciptakan oleh Yang Maha Benar. Karena yakin pasti pertanyaan Bu Yulia, ini sudah gagal ginjal dan cuci darah. Cuci darahnya sudah seminggu 3 kali. Buat saya, tetap ginjal yang terbaik. Doa saya, dari 3 kali seminggu, saya berharap menjadi 2 kali. 1 kali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Dan bebas dari cuci darah. Dengan apa, Dok? Puasa. Ingat ya, bayangkan coba. Ibu coba renungkan baik-baik. Berapa cc atau berapa mililiter air yang dikonsumsi orang yang cuci darah yang gagal ginjal? Pasti dibatasi. Sekarang balik lagi tadi penjelasannya. Berapa mili 8 gelas yang diminum itu? Pasti lebih daripada orang yang cuci darah. Artinya apa? Saya hanya punya doa, semoga ginjal itu membaik. Karena airnya dirubah selama bulan puasa. Selama bulan puasa. Selesaikan yang gagal ginjal dengan puasa. Dok kan sakit, betul. Tapi bisa nggak ditahan dulu sebelum buka puasa? Entah itu sampai zuhur, entah itu sampai asar. Mudah-mudahan sampai azan maghrib. Tapi tetap puasa. Magna konsumsi. Berapa dok? Untung tadi pertanyaan yang di atas Ibu Nur. 1 saset 3 hari. Berarti untuk gagal ginjal juga sama. Prioritaskan masuk apa yang masuknya. Ginsengnya, guarananya, madunya, dektrosnya. Masuk, tapi tidak 1 saset. Sepertiga saset, setengah saset. Lihat perkembangan. Kan besoknya cuci darah. Besoknya cuci darah lagi. Kalau memang dia udah punya jadwal cuci darah. Artinya apa? Besoknya kan dilihat lagi fungsi ginjalnya. Puasa tetap puasa. Lakukan perubahan, termasuk mindset, pola tidur, dan sebagainya membaik. Magna masuk, Fitera masuk. Doa paling kuat untuk tidak gagal ginjal. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu pola pikir yang berbeda. Yakinkan mesin cuci darah terbaik adalah ginjal. Bu Nanda, saya kembalikan ke Bu Nanda. Terima kasih, Bu Yulia. Mungkin pertanyaan dari Bu Yulia jadi pertanyaan terakhir mungkin kali ya dok. Baik, Terima kasih banyak kepada dokter yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga pelajaran yang materi yang kita dapat hari ini bisa menjadi bermanfaat amin, dan berkah untuk di bulan Ramadan ini. amin, Sehat amin. selalu untuk semuanya. Semoga yang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Terima kasih Mbak Salsa. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih.